Bolaneters di seluruh dunia. Wah, ini dunia ini sekarang. Jumpa lagi dengan kita bareng bola bersama saya Gia Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas. Karena main bola itu barengan. Ya. Yang sendirian? Yang sendirian kali ini Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold yang menurut beberapa kelompok supporter adalah bek kanan terbaik di dunia. Wah, yang berkhianat. Yang berkhianat. Kenapa ini? Kenapa Trent Alexander-Arnold ini Mas Andri? Ya, Trent Alexander-Arnold ini jadi satu-satunya pemain Liverpool yang akan tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Tapi tidak pakai seragam merah. Ada tanda petiknya ini. Jadi kan seharusnya Trent itu masih kontraknya di Liverpool masih belum habis nih. Habisnya baru di bulan Juni, akhir bulan. Tapi Real Madrid membayar 10 juta euro ke Liverpool supaya Trent bergabung lebih awal, 2 minggu lebih cepat. Supaya Trent bisa bermain di Piala Dunia Antar Klub yang akan dimainkan di pertengahan tahun ini ya, Juni sampai Juli. Jadi biar gabung lebih cepat bisa main di Piala Dunia Antar Klub. Betul sekali. Kaya mah bebas. orang kaya mah bebas. 10 juta euro apa ini? Apa itu enteng? Ngomong-ngomong soal Liverpool. Ya. Ironisnya Liverpool tidak ikut ya Mas Andri. Nah, karena itulah Trent sendiri nih. Ironisnya kan ketika klubnya nggak main, justru ada satu anak didik, boyhood club. Si Trent malah bermain tapi pakai seragam putih-putih. Ya. Jadi Bolaneters, kita mungkin sudah tahu ini. Wah, ini bakal ngomongin Piala Dunia Antar Klub. Betul sekali. Kita ngomongin Piala Dunia Antar Klub 2025 yang setelah sempat hiatus. Ya. Akhirnya kembali lagi dengan format baru yang lebih besar dalam artian sebenarnya. Dari yang biasanya 7 tim jadi 32. Ya. Itu berapa kali lipat itu nanti? Hampir 4 kali lipat. Hampir 4 kali lipat. Lebih ya? Lebih. Jadi benar-benar Piala Dunia mini. Dalam artian levelnya klub, bukan tim nasional. Ya. Yang tim nasional kan masih nanti 2026. 2026. Sebelum itu pemanasan dulu di Piala Dunia Antar Klub 2025. Lokasinya juga sama. Ya. Amerika Serikat. USA. Oh. Ngomong-ngomong soal ini ya, kita ke tim peserta dulu. Gas Mas Andri, silahkan. Jadi yang menarik sebelumnya seperti yang disinggung Mas Gia tadi, sebelumnya kan Piala Dunia Antar Klub ini dari tahun ke tahun dan diselenggarakan setiap tahun ya. Setiap tahun itu ada 7 tim dan itu mempertemukan beberapa juara antar liga lah, di kayak antar konfederasi, dan itu biasanya sih didominasi oleh tim-tim di UEFA. Kayak Real Madrid, Man City, Real Madrid lagi. Biasanya sih yang juara Piala Dunia Antar Klub itu juaranya Liga Champions. Biasanya seperti itu formatnya. Jadi dari UEFA ada AFC juga AFC, kan ya. Terus ada CONMEBOL, CONCACAF, ada Afrika juga. Makanya cuma 7 ya. Biasanya sama tuan rumah atau tim undangan. Ya, biasanya seperti itu, dan karena mungkin FIFA berpikirannya kayak terlalu mudah ditebak gitu ya. Terlalu easy. Masa Real Madrid lagi? Masa Real Madrid lagi gitu. Dan selalu yang juara itu tim-tim UEFA karena memang kualitas skuadnya berbeda ya. Jadi mungkin karena itulah alasan Presiden FIFA kita Gianni Infantino merevolusi turnamen. Tentunya selain itu juga soal ini. Soal cuan. Karena lebih banyak klub berarti lebih banyak sponsor dan lebih banyak uang untuk klub peserta. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak hak siar yang masuk ya. Ya, betul. Ngomong-ngomong soal 32 tim nih kan ya. Ini durasinya dari biasanya kan Desember kan biasanya kan ya. Biasanya Desember. Tapi kemarin kan sudah ada FIFA Interkontinental. Ya. Itu kan sama juga FIFA. Ya, betul sekali. Sekarang ada Piala Dunia Antar Klub yang pusing masuk akhir musim atau awal musim ini ya? Ini akhir ke awal ini. Kebalik. Akhir ke awal. Mainnya dari 13 Juli sampai 13 Juni sampai 14 Juli. 1 bulan full. 1 bulan. Kayak Piala Dunia. Ngomong-ngomong soal timnya ini, kan ada beberapa suara-suara sumbang. Suara-suara protes. Ngomong dengar ini ikut loh. Kok itu ikut? Kok itu nggak ikut gitu. Memang agak membingungkan sih.
Kriterianya gimana ini Mas Andri? Jadi kita bahas dulu tim-tim besar yang nggak ikut Tim-tim besar ya? Selain Liverpool tadi ya, Liverpool sudah. Liverpool sudah. Terus Arsenal. Dari Inggris dulu ya? Dari Inggris. Ada Liverpool. Ada Liverpool. Berikutnya Arsenal. yang memang sudah gak juara. Ini padahal langganan runner up ini. Langganan runner up. Oke. Terus itu yang setan merah itu perlu disebut apa? Manchester United juga nggak ikut. United nggak Ini ikut. untuk memberi kejelasan aja ya. Supaya MU nggak ikut. Gitu. Yang peringkat 2 aja nggak ikut, masa tim papan bawah ikut ya? Ya, terus dari Italia. Oh, Chelsea? Oh, Chelsea ikut. Chelsea sama Man City ikut. Berarti dari Inggris Chelsea, City. Perwakilannya dari Inggris, Chelsea dan Man City. Karena Chelsea juara, jadi 4 tahun terakhir kan Chelsea dan Man City menjuarai Liga Champions ya di sela-selanya Real Madrid. Dari Italia. Ya. Dan Dari Italia yang nggak ikut AC Milan dan Napoli. Padahal Napoli juara Serie A musim ini ya. Setan merah cabang San Siro juga nggak ikut, Bro. Napoli juara Serie A musim ini malah nggak ikut. Jadi Italia diwakili oleh Inter Milan dan Juventus. Ini agak unik ini. Dari Spanyol? Dari Spanyol diwakili oleh Duo Madrid. Ya, Barcelona malah nggak ikut. Padahal musim ini kan Barcelona lagi darderdor. Yang sering kita bahas. Lagi nih darderdornya. Berarti ada klub-klub besar yang seharusnya tidak ikut. Ya. Seharusnya ikut. Tapi kok nggak ikut. Nah, inilah yang membuat orang-orang ini bingung. Ada juga yang ikut padahal, loh kok itu ikut? Contoh, satu aja. Inter Miami. Okay. Inter Miami ini nggak pernah juara MLS kok tiba-tiba ikut gitu. Tiba-tiba ikut. Kayaknya Faktor apa ini? Faktor tuan rumah sebenarnya ya. Tuan rumah. Jadi ada jatah slot tuan rumah. Tapi anehnya di antara sekian banyak tim MLS itu kok yang dipilih yang ada Messi-nya. Langsung spesifik ini. Mungkin karena ada Luis Suarez-nya. Wah. Oh, tidak mungkin. Kategorinya yang ada Messi-nya ini. Ada Messi-nya. Supaya menarik penonton ya. 32 tim. 32 tim dari 7 Jadi benua. berapa grup ini? Klasik sebenarnya. Setiap grup isi 4, jadi ada 8 grup. Ada 8. Dari Ya. grup A dulu nih Mas Andri. Grup A, wah. Grup A apa aja ya? Ada Palmeiras, Porto, Al Ahly sama Messi. Wah. Messi CF. Palmeiras, Brazil, Porto, Portugal, terus Al Ahly itu Mesir, dan yang terakhir Amerika Serikat. Jadi ini benar-benar kayak Piala Dunia ya. Kayak pada Piala Dunia. Kayak grup Piala Dunia, cuma ini level klub lah. Biasanya ada Arab Saudi, Iran dan kawan-kawan gitu. Betul ya. Grup B ada PSG. PSG ini tidak datang sebagai juara Liga Champions 2004-2005. Betul. Yang menang lawan Inter Milan di final kemarin dengan skor 5-0. 1-0. Final apa ini? Ya, jadi perlu digarisbawahi ya, PSG lolosnya bukan karena juara yang kemarin, tapi karena secara koefisien. Jadi PSG dalam 4 tahun terakhir itu rutin ikut Liga Champions, dan rutin menang meskipun nggak juara, dan karena itulah berarti peringkat koefisien UEFA-nya tinggi. Oh ya, ada 12 tim ya dari UEFA. Paling banyak itu UEFA 12 tim. Tetap aja ya. Tetap ada Madridnya juga. Tetap ada Madridnya juga. 12 tim, dan itu ditentukan berdasarkan ranking UEFA 4 musim terakhir. 4 musim terakhir. Jadi bukan musim ini ya guys ya. Jadi 4 musim terakhir. Gitu guys ya. Jadi 4 musim terakhir. Karena memang saya sendiri yang nulis beritanya ini agak bingung awalnya. Aduh, ini gimana sih sistemnya FIFA ini, maksudnya seperti apa sih? Lagi saya yang nggak nulis ini. Apakah ini demi uang? Kayaknya sih ya. Selain PSG ada Atletico Madrid, Botafogo, dan apa ini? Seattle Sounders. Seattle Sounders itu tim MLS ya. MLS juga. Yang nggak lewat jalur tuan rumah. Lewat jalur prestasi. Di grup C ada Bayern Munchen, Auckland City dari Australia, Boca Juniors dari Argentina, dan Benfica dari Portugal. Wow. Ini agak seru ini. Seru. Panas ini. Bayangkan Bayern Munchen ketemu Boca Juniors. Kayaknya itu pertandingan yang jarang sekali kita bayangkan ya, dan sekarang akan terjadi. Ya. Di grup D, Flamengo, terus ini yang namanya agak sulit. Silakan dibaca sendiri. Esperance de Tunis. Dari mana itu? Itu klub Turki. Betul kan ya? Betul, silakan di zoom aja. Kayaknya Turki nih. Iya, Turki. Ya, terus ada Chelsea dan Los Angeles FC, LAFC. Chelsea, Los Angeles FC. Ya. Grup klub Amerika ketiga. Isi ini kayaknya buat Chelsea. Harusnya ya, karena Chelsea kan juara Eropa, Konfederasi. Oh, konfederasi. Yang mengalahkan konferensi. Yang mengalahkan Real Betis. Wow. Dan membuat prediksi kita salah. Sama seperti Liga Champions.
Scroll lagi ke atas. Ya. Grup E ada Grup E ada River Plate, Argentina, Urawa Reds, Jepang, Monterrey, Meksiko, dan Inter Milan yang dikalahkan katanya sih rumornya mau ganti pelatih setelah gagal treble setelah gagal treble dan berakhir tanpa trofi. Kemudian diolok-olok sama tetangganya. Berani-beraninya itu tetangganya ngolok-ngolok. Lanjut ya, grup Ada lolos Eropa ya. Grup F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, dan Mamelodi Sundowns. Ini dari Afrika. Ya betul. Dari Afrika. Scroll Dilanjut ke atas. Mas Gia. Grup Tinggal E. 2 grup ya. Manchester City. Man City, Wydad AC ini yang dirumorkan akan merekrut Cristiano Ronaldo katanya. Klub Maroko ya. Klub Maroko. Ya, katanya sih khusus untuk Piala Dunia Antar Klub Ronaldo akan bergabung. Rumornya loh ya, belum pasti. Kalau nanti jadi dia akan ketemu dengan Juventus. Lalu Grup mantan klubnya. Lalu ada Al Ain. Dan grup terakhir ada Real Madrid. Wah, belum dibuka ini tapi dia sudah hafal ini. Al Hilal, Pachuca ini tadi Real Madrid dan Pachuca ketemu di turnamen pertama ya. Turnamen pertama. Intercontinental Cup Yang kemarin. Tahun 2024 Desember, dan Real Madrid menang dengan skor 3-0. Menang. Jadi FIFA ini buat turnamen baru lagi sebenarnya. Jadi memang ribet ini. FIFA itu menggeser klub World Cup menjadi 4 tahun sekali. Jadi ya. 4 tahun sekali, dan terakhir kan main 2023. Nah, ini berarti sudah direncanakan mulai 2020 sebenarnya. Sudah diplan untuk 2025 nanti akan mulai yang 4 tahunan. 2020 berarti sudah dari zaman Covid ya? Ya. Dari zaman pandemi. Sudah direncanakan. Nah, untuk mengisi klub World Cup, Piala Dunia Antar Klub yang tahun lalu nggak ada, FIFA membuat turnamen baru. Namanya Intercontinental Cup. Jadi ini cukup rumit ya. Jadi nanti akan berlanjut 4 tahun sekali ada Piala Dunia Antar Klub World Cup 4 tahun sekali. Di sela-selanya ada Intercontinental Cup. Waduh. Jadi sebenarnya sih nambah beban pemain aja sih kayaknya ya. Karena tetap akan ada Intercontinental Cup yang dengan format lama Piala Dunia Antar Klub. Ini harusnya pemainnya udah liburan kan ya? Harusnya pemain liburan, dan harusnya intinya banyak anehnya lah keputusan ini. Apalagi kan kita sudah sering dengar pemain protes workload ya, kelelahan karena rentan cedera juga, dan dengan turnamen seperti ini di antar musim kan berarti istirahatnya pemain terpotong juga liburannya. Pengaruhnya juga nanti mungkin ke pramusim klub yang bersangkutan. Nah, jadi terpotong. Padahal itu kan kalau misalnya itu pramusim kan penting sekali nih. Penting sekali. Kalau bisa-bisa kalau dengan adanya ini, apakah tim-tim yang ikut di sini nih? Iya. Apakah pramusimnya akan berkurang dari biasanya? Nah, ini yang menarik ya. Kalau menurut saya sih idealnya klub-klub Eropa ya, khususnya UEFA yang memang pertandingannya sangat banyak dalam semusim. Harusnya sih mereka memperlakukan turnamen ini sebagai pramusim. Harusnya ya. Ya, dalam artian berarti yang diturunkan nggak selalu tim terbaik gitu. Jadi ada rotasi, ada nyoba formasi. Jadi kalah nggak masalah seharusnya loh ya. Idealnya. Cuma kan FIFA juga akan gatal ya kalau klub-klub top main gitu kan, karena kan itu pengaruh ke penonton ya. Iya. Nanti akan nurun ratingnya dan penonton kurang tertarik. Jadi tujuan turnamennya yang ini tadi tidak tercapai, ini cuan-cuannya ini. Ini kan digelarnya di Amerika Serikat. Ya. Negaranya soccer, bukan football. Ini sepertinya untuk tes ombak untuk Piala Dunia 2026. Ya. Soalnya kan nanti akan banyak Piala Dunia kan supporter berdatangan tuh ya. Betul sekali. Mungkin di situ mereka bisa kayak gladi bersih gitu ya, Mas. Gladi bersih ini berarti JR ini. Kalau kata orang-orang ini. Tapi nanti kalau misalnya negatifnya nih, kalau ternyata penyelenggaranya ini kacau. Nah, katakanlah kacau. Apakah akan tetap optimistis dengan Piala Dunia 2026? Wah, tapi kan untungnya kan 2026 Amerika Serikat bukan satu-satunya tuan rumah ya. Dibagi dengan Kanada dan Meksiko. Utara ya, tepatnya ya. USA, Kanada dan Meksiko untuk 2026. Tapi kan hanya itu, kalau misalnya nih ya, format kan sama nih, mirip dengan Piala Dunia. Betul. Setelah babak grup ada babak gugur. 16 besar, 8 besar. Dibandingkan bedanya dengan Piala Dunia yang tim nasional, setelah semifinal langsung final, tidak ada tengah-tengahnya perebutan tempat ketiga. Itu yang menarik juga. Jadi yang setelah semifinal kalah pulang.
Semifinal kalah pulang. Cuma memang kita sebagai fans sih suka-suka aja nontonnya ya. Soalnya fansnya yang ikut, Karena timnya ikut sih. Karena kita menonton pertandingan yang jarang, itu tadi klub-klub yang jarang ketemu kita bisa nonton. Karena kan selama ini kan tim-tim Eropa ya ketemunya sama tim-tim Eropa gitu. Nah ini kan lintas konfederasi gitu. Jadi bakal menarik yang buat yang nonton. Buat yang main ini yang agak, apalagi kayak Inter Milan yang baru saja kalah dari Liga Champions, masih luka hatinya. Kita kembali ke awal sebentar. Ya. Kita kan tadi ngomongin Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Real Madrid bayarnya sampai 10 juta euro supaya dia datang lebih cepat dan bisa main di Piala Dunia antar klub. Ini menunjukkan keseriusan Real Madrid. Nah, betul. Pantas disebut favorit juara nggak sih? Karena ini turnamen pertama sebenarnya sangat sulit memprediksi ya, karena seperti yang saya singgung tadi, kita nggak tahu klub-klub Eropa ini seserius apa di turnamen ini gitu. Kalau logikanya sih nggak akan memainkan semua pemain inti ya, karena sudah kelelahan logikanya. Cuma kita nggak tahu lagi gimana nanti cara kerjanya. Ada pesan buat Pak Gianni Infantino? Ya Pak Gianni, nanti saya telepon aja nanti. Ditelepon aja. Ya. Oh iya, ini kan turnamen FIFA nih ya? Ya. Bukan PSSI ya? Bukan PSSI. PSSI, turnamen FIFA. Soalnya kemarin kan buat saya yang belum pernah baca, nah kemarin kan sudah ada Intercontinental Cup, terus sekarang ada Piala Dunia. Ini penyelenggaranya ternyata sama ya? Sama-sama FIFA. Gitu. Berarti Cukup ini menarik. Dalam satu kata, menarik atau tidak ini Mas Andri? Menarik tapi aneh aja kayak kalau menurut saya ya, karena berarti kan nanti akan ada lebih banyak pertandingan itu loh yang menurut saya yang menjadi pertimbangan untuk pemain sih. Untuk pemain. Nanti kualitas matchnya juga mungkin akan turun kalau bayangan saya ya. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Jadi seperti itu Bola Neters, itu sedikit sedikit gambaran tentang Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar mulai bulan ini. Pertengahan bulan ini sampai pertengahan bulan depan. Jadi dari yang biasanya formatnya cuma 7 klub sekarang jadi 32. Ya. Terus formatnya memakai seperti Piala Dunia tim nasional. Betul. Kecuali tidak ada perebutan tempat ketiga. Lokasinya juga sama di Amerika Serikat. Salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Ini semacam gladi resik tadi kalau Mas Andri bilang. Untuk kualitas kompetisinya nanti seperti apa, karena ini baru pertama, kita tunggu saja kelanjutannya nanti tanggal mainnya. Oke, kita bertemu lagi di Bareng Bola edisi berikutnya. Mungkin kita bahas tentang Real Madrid atau juara-juara atau tim-tim yang setelah juara nanti. Oke, Bola Neters, sampai jumpa lagi di video Bareng Bola edisi yang akan datang. Ya. Bye bye.